Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 basis data akan presentasi terkait materi select and order by dan materi tentang where. Sebelumnya, izinkan kami perkenalan terlebih dahulu. Saya Doni Dwi Saputra dengan NIM 2224 10 10 10 33. Perkenalkan, nama saya Abdul Musamsul Arifin dengan NIM akhir 1044. Perkenalkan, nama saya Arifus Sumantri dengan NIM akhir 1057. Oke, langsung saja untuk penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh Ari Kusuma. Kepada Ari Kusuma dipersilahkan. Baik, terima kasih Doni atas izinnya. Saya akan share screen. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang select. Yang pertama yaitu select. Nah, sebelumnya kami akan mengerjakan yang tidak di bold. Karena yang sudah di bold ini sudah dijelaskan oleh Asprak, tua di kelas. Nomor 4 yaitu tampilkan daftar semua supplier dari tabel supplier. Yang langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita ketik select lalu bintang. Nah, bintang ini untuk menampilkan semua kolom yang ada di supplier. Kita akan coba run. Di contohnya kan from supplier ada di bawah select. Bagaimana jika ada di sebelah select, sebaris dengan select? Coba kita run, apakah bisa? Nah, ternyata bisa, sama menampilkan semua kolom yang ada di supplier. Selanjutnya nomor 5 yaitu tampilkan daftar semua customer dari tabel customer. Caranya sama seperti nomor 4 yaitu kita ketik select terlebih dahulu, lalu bintang untuk menampilkan semua kolom yang ada pada customer, from customer. Kita akan coba run. Nah, nanti akan muncul semua kolom yang ada pada customer. Sini. Selanjutnya yaitu bagian B, select sebagai kolom. Nah, nomor 3, tampilkan ID produk, nama produk, harga, start stok dari tabel produk. Nah, di sini kan kita masih belum tahu nih nama kolom dari ID produk itu apa. Caranya yaitu kita ketik select, lalu bintang untuk menampilkan semua kolom pada produk. Kita run terlebih dahulu. Nah, di sini kan ada nama kolomnya, ID produk yaitu produk ID. Jangan lupa kita untuk ketik select, lalu produk ID, koma, nama produk di sini produk name, price, lalu stock itu units in stock from dari produk. Kita akan run. Nah, di sini akan muncul kolom yang ditulis saja. Jadi kalau misalkan kolom yang tidak ditulis tidak akan muncul di sini. Seperti itu. Selanjutnya yaitu nomor 4, tampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person dari tabel supplier. Caranya yaitu kurang lebih sama dengan nomor 3. Nah, kita kan belum tahu nih nama dari kolom ID supplier itu apa. Kita select bintang from supplier, saran. Nah, ternyata ID supplier itu bernama supplier ID. Kita ketik select lagi, supplier ID, koma, nama perusahaan bernama company name, lalu asal negara itu ada country, lalu kontak person ada phone. From dari supplier. Kita run. Nah, akan muncul kolom supplier ID,
company name, country, dan phone. Selanjutnya yaitu key alias. Nah, nomor 3, tampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok semua barang dagangan dengan nama kolom seperti ini. Kita ketik select bintang from produk untuk mengetahui nama kolom dari produk ada apa. Nah, ID produk ini produk, kita ketik select produk, ID produk ini kan produk ID. Nah, ingin diganti menjadi nama ID prod. Nah, ini menggunakan as. Nah, ini produk ID as ID prod. Lalu, nah, nama produk ini tidak diganti ya sesuai nama kolom asli. Nama kolom asli itu produk name. Lalu unit price itu diganti menjadi harga. Berarti unit price as harga, koma. Nah, stok ini diganti menjadi stok barang. Unit in stock as stok barang. Kenapa ini ada tanda petik 2 di atas? Karena stok barang ini menggunakan spasi. Jika tidak ada tanda petik 2 ini tidak bisa. From produk. Kita run. Nah, nanti namanya kan berubah menjadi ini ID Pro. Unit price menjadi harga, stok unit in stock menjadi stok barang, BRG. Nomor 4, tampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak perusahaan sesuai supplier dengan nama kolom ini. Caranya sama seperti nomor 3, yaitu kita melihat dulu semua kolom yang ada pada supplier untuk mengetahui nama kolomnya. Dengan cara select bintang from supplier. Nah, ID supplier ini tetap kan sesuai nama kolom asli. Nama kolom asli yaitu supplier ID, koma. Lalu company name ini diganti menjadi nama PRSH. Company name as nama PRSH. Lalu country itu sesuai nama kolom asli. Dan kontak person ataupun ini diganti menjadi kontak person. Ini kenapa kok ada koma tanda petik 2 di atas, karena di dipetisi dengan spasi from supplier. Putaran. Nah, jika berubah kan namanya. Awalnya komputernya menjadi nama PRSH, lalu pun menjadi kontak person. Selanjutnya yang D yaitu penggabungan kolom. Penggabungan kolom. Nah, tampilkan ID supplier, nama serta alamat supplier dari tabel supplier. Alamat supplier terdiri atas address, city, dan country yang dipisahkan koma. Awalnya kita lihat ini kolom, semua kolom supplier untuk mengetahui nama kolomnya. Nah, lalu kita tampilkan ID supplier. ID supplier itu namanya supplier ID. Nah, lalu nama ini nama company ya. Berarti company name. Lalu, nah ini serta alamat. Alamat ini terdiri dari pak address. Nah, nama kolom address. Untuk menggabungkan kolom itu menggunakan tanda seperti ini, tanda tegak, garis tegak lurus 2, lalu tanda petik 1. Kan ini country dipisahkan koma. Berarti kita pakai koma dan spasi, lalu nama kolom yang ingin digabungkan, city, lalu juga sama tanda seperti ini, country, as alias sebagai apa? Address kan, atau alamat. Nah, from supplier dari kolom supplier. Nah, di sini. Nah, address ini gabungan dari ini. Isi dari kolom address, city, dan country. Ada di sini.
Nomor 5 itu kurang lebih sama juga sama seperti nomor 4. Tampilkan nama lengkap dan alamat lengkap employee dari tabel employee. Nama lengkap terdiri atas titel, first name dan last name yang dipisahkan spasi, alamat lengkap terdiri atas address, city, and country yang dipisahkan koma. Nah, awalnya kita beri tick select bintang from employee untuk mengetahui nama kolomnya. Nah, kita select kan tadi nama itu nama lengkap terdiri atas titel. Kita ketik titel, select titel, lalu tanda ini untuk menggabungkan koma, kolom first name, pakai tanda ini, dengan spasi. Ini pakai spasi, lalu last name, alias nama lengkap, lalu address. Nah, alamat lengkap itu terdapat beberapa kolom, yaitu ada kolom address, lalu ada tanda ini, city, dengan tanda ini, koma, country as alamat lengkap, alias. Kita run. Nah, nama lengkap ini terdiri dari beberapa data dari kolom title, lalu first name dan juga last name. Sedangkan alamat lengkap ini terdiri dari beberapa data dari address, city, dan country. Selanjutnya yaitu kolom bertipe tanggal. Nah, modifikasikan kode E dengan mengubah format tanggal jadi bulan angka, hari angka, tahun, angka 4 digit. Nah, kita sudah diberikan dengan seperti ini. Kita tinggal seleksi select first name. Ini juga menggabungkan data kolom kolom first name dan juga last name, as nama lengkap, birthdays menjadi as tanggal lahir. Nah, dan ini gunanya untuk mengubah tipe data seperti tanggal dan numerik menjadi string. Nah, bulan kan menjadi angka-angka, terus lalu hari ditulis jadi D, koma. Nah, tahun ini 4 digit berarti sebelum jadi Y sebanyak 4 kali. Nah, sekarang, alias sekarang berarti now ini kan tanggal hari ini tanggal sekarang itu. Sekarang, nah kan tanggal sekarang tanggal ini tanggal 2 tahunnya 2023 ya. Nomor yaitu nomor 5, maaf. Modifikasikan kode E dengan mengubah format tanggal jadi bulan, angka, hari, nama, tahun, 2 digit. Kurang lebih sama seperti yang tadi. Tinggal ganti, awalnya ini kan DD. Kita menjadi DD untuk mengubah hari menjadi nama. Lalu angka 2 digit itu disebut dengan Y 2 kali untuk 2 digit. Kita run. Nah, harinya menjadi nama seperti lalu tahunnya 2 digit terakhir 23 karena tahun 2023. Baik, sekian dari saya. Mungkin akan dilanjut oleh teman saya Doni. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan terkait materi yang telah sebelumnya dijelaskan. Oke, saya izin share screen. Nah, oke, pada bagian F, selisih dan tanggal. Oke, langsung saja ke nomor 4. Di sini eh, soalnya tampilkan ID pegawai, tanggal lahir, tanggal mulai kerja, serta usia pada saat masuk perusahaan. Nah, di sini saya sudah siapkan kodenya ya untuk nomor 4 ini. Nah, ketika
Perintahnya kita disuruh menampilkan ID pegawai. Di sini kita select employee underscore ID. Oke, sebelumnya ini ketika kita tidak hafal nama kolomnya, kita bisa menampilkan keseluruhan kolom seperti yang saya buat, saya eh, seperti ini. Oke, jadi di sini tampilkan ID pegawai, maka select employee underscore ID sesuai dengan nama kolomnya, terus tanggal lahir. Tanggal lahir, nama kolomnya di sini birth underscore date. Maka kita tampilkan di sini birth underscore date. Begitu juga dengan tanggal mulai kerja yaitu year date. Selanjutnya kita disuruh menampilkan usia pada saat masuk perusahaan. Nah, di sini ada kode ekstrak dalam kurung years from age, year date, koma, birth date, tutup kurung, as atau diinisialkan dengan usia masuk. Oke, saya jelaskan maksud dari ekstrak sendiri itu mengambil bagian tertentu dari sebuah tanggal ataupun waktu. Oke, di sini ekstrak year from age. Maksudnya di sini kita mengambil bagian tahun pada usia dari seorang pegawai. Nah, usia sendiri, usia karena kan tadi dimintanya usia pada saat masuk kerja. Nah, maka kita cari selisihnya year date, koma, birth date. Nah, koma ini disimbolkan sebagai selisih. Kita mencari selisihnya. Nah, untuk untuk usia pada saat masuk kerja ini kita inisialkan dengan nama usia spasi masuk. Nah, ini dikasih tanda petik karena pada dua kata ini tidak ada tanda penghubungnya ya atau tidak digabung. Oke, mungkin saya contohkan, saya run. Nah, seperti ini teman-teman. Karena tadi kan yang diekstrak atau yang diambil tuh bagian tahun, maka yang ditampilkan di sini adalah tahun usia di mana dia itu mulai masuk kerja pada sebuah perusahaan. Di sini pada employee dengan ID pegawai satu, Pak usia masuk kerjanya pada saat dia masuk kerja itu 43. Begitu juga seterusnya teman-teman. Nah, tapi ketika ekstrak ini juga bisa mengambil seperti bagian bulan atau hari. Mungkin di sini saya contohkan juga ya teman-teman. Oke, di sini saya kopas saja ya karena kodenya hampir sama. Oke, di sini misal kita ingin mengambil bulannya ya teman-teman, maka di sini tinggal kita tuliskan month. Oke, mungkin saya akan coba run. Nah, ini pada kolom usia masuk ini um, angka 4 ini adalah bulannya teman-teman jadi pada saat dia masuk kerja dia itu di umur sekian tahun lebih 4 bulan. Seperti itu. Terus bisa juga jika kita ingin menampilkan harinya, maka tinggal kita tuliskan saja, kita ganti month dengan kata day. Nah, saya coba akan run. Nah, ini teman-teman, misal ini ya 24 ini adalah day-nya atau harinya. Tapi jika kita juga bisa melihat secara lebih detailnya teman-teman, saya akan contohkan. Eh, untuk melihat usia detailnya, kita tidak perlu ekstrak. Mungkin kita bisa langsung saja seperti yang saya contohkan, kita hapus ini ekstraknya, bagian ekstraknya. Nah, jika seperti ini, nah akan tampil usia secara detailnya. Misal pada pegawai dengan ID 1, pada saat dia masuk, dia ini berusia 43 tahun, 4 bulan, 24 hari. Nah, seperti itu teman-teman.
Lanjut untuk soal yang kelima. Tampilkan ID pegawai, tanggal mulai kerja, tanggal sekarang, serta masa kerja sampai saat ini. Nah, oke, tadi ini kan di tabel yang sama ya teman-teman pada tabel employee. Mungkin kita run dulu secara keseluruhan. Nih, kita kan disuruh menampilkan ID pegawai, maka karena kolomnya bernama employee underscore ID, kita select employee underscore ID, lalu tanggal mulai kerja, di sini nama kolomnya here date underscore date, terus juga tanggal sekarang. Nah, tanggal sekarang ini bisa kita tulis sebagai no dalam kurung tutup kurung. Kita inisialkan ini dengan kolom bernama tanggal sekarang. Kita kasih tanda petik karena kata tanggal sekarang ini tidak terhubung atau tidak dikasih hubung. Terus kita bisa mengetahui masa kerja dari seorang pegawai dengan seperti ini, age, no, koma, year date. Nah, ini maksudnya tanggal sekarang atau di tanggal sekarang, jam sekarang, tahun sekarang ini dikurangi dengan tanggal atau tahun ketika dia ini seorang pegawai ini masuk kerja. Nah, ini kita inisialkan dengan nama kolom masa kerja. Oke, mungkin saya akan mencoba ngeran. Nah, seperti ini teman-teman, karena kan hasilnya sangat kompleks, mulai dari tahun, hari, dan juga waktunya. Nah, kenapa? Karena kita nggak memakai ekstrak atau kita nggak mengambil bagian-bagian tertentu dari eh, ini, mulai dari tanggal, usia. Ini kita kita tidak ambil bagian tertentu atau dengan kata lain kita ambil keseluruhan. Oke, selanjutnya pada G, perhitungan antar kolom pada satu baris. Oke, langsung saja untuk nomor 3. Tampilkan nilai order ID, quantity, unit price, serta nilai quantity dikali unit price dari tabel order details. Oke, jika kita tidak hafal dengan nama kolomnya atau atributnya, kita bisa run secara keseluruhan terlebih dahulu ya. Seperti ini. Nah, ini oke. Sesuai perintah, kita disuruh menampilkan nilai order ID, quantity, unit price, serta quantity dikali unit price dari tabel order details. Oke, langsung saja. Maka kita ketikkan seperti yang ada di layar, select order underscore ID, quantity, unit price. Nah, kita disuruh mencari nilai dari quantity dikali unit price, maka tinggal kita tuliskan saja quantity, terus perkalian ini diinisialkan dengan tanda bintang. Nah, untuk hasilnya sendiri kita beri nama kolom dengan nama nilai total. Oke, langsung saja saya run. Nah, ini teman-teman, untuk hasil dari perkalian tadi ada di kolom nilai total. Untuk hasilnya bisa dilihat ya teman-teman, seperti ini. Oke, langsung saja untuk soal nomor 4. Di sini ada perintah, tampilkan ID produk, harga per unit, jumlah yang sedang dipesan, units on order, serta nilai barang yang sedang dipesan dari tabel produk. Oke, langsung saja ya. Untuk mengetahui kolom-kolom apa saja yang terdapat pada tabel produk, kita bisa menyelect atau select keseluruhan dari tabel produk terlebih dahulu. Nah, di sini ya terkait kolom-kolomnya dan namanya.
Oke, langsung saja sesuai perintah kita tuliskan select product ID, unit price, units on order. Terus untuk mengetahui nilai barang yang sedang dipesan, kita bisa tuliskan unit price dikali units on order dengan kolom yang kita beri nama nilai barang. Oke, langsung saja saya run. Oke, ini merupakan hasil dari perkalian unit price dikali unit on order yang terdapat pada kolom nilai barang. Oke, untuk materi selanjutnya. Nah, pada poin H ini order by, langsung saja ya untuk nomor 5, soal nomor 5, tampilkan semua nama produk dan jumlah yang diorder, tampilkan berdasarkan produk yang paling sedikit diorder. Nah, oke. Seperti biasa, untuk menampilkan keseluruhan kolom, kita bisa select bintang from products. Seperti ini. Oke, selanjutnya kita aplikasikan perintahnya. Di sini select produk underscore name karena kita disuruh menampilkan nama produk. Terus juga jumlah yang di order atau units on order. Terus kita disuruh menampilkan berdasarkan produk yang paling sedikit di order. Nah, di sini kita bisa ketik select produk underscore name, units underscore on underscore order from products order by units on order. Oke, mungkin langsung saja saya run. Oke, sorry mungkin kurang. Nah, di sini akan otomatis mengurutkan eh, produk yang paling sedikit di order. Tapi kita juga bisa menggunakan ascending. Nah, ascending ini sama aja teman-teman. Ascending juga mengurutkan nilai yang lebih nilai yang terkecil terlebih dahulu atau nilai yang terendah. Nah, tapi jika kita ingin mengurutkannya dari nilai yang terbesar, kita bisa menggunakan descending atau kita tuliskan dengan DESC saja. Oke, saya akan coba run. Nah, karena ini kita tambah dengan input kita tuliskan descending, maka secara otomatis tabel akan menampilkan urutan dari yang produk yang paling banyak di order. Seperti ini. Tapi karena perintahnya berdasarkan produk yang paling sedikit, maka tidak perlu descending. Nah, oke, mungkin lanjut ke nomor 6 ya. Tampilkan last name, first name, dan lama bekerja dari employee terurut berdasarkan nama huruf depan, nama belakang yang paling besar. Oke, di sini mungkin untuk mengetahui keseluruhan nama kolom, seperti biasa kita akan menyelect secara keseluruhan. Nah, oke, di sini kan perintahnya select last name, first name, dan lama bekerja dari employee terurut berdasarkan huruf depan nama belakang paling besar. Oke, langsung saja maka kita ketikkan select last underscore name, first name, age no atau tanggal sekarang selisih dengan year date. Nah, ini untuk mencari berapa lama dia seorang pegawai itu bekerja terhitung hingga sekarang. Nah, nama kolomnya kita beri nama lama bekerja. Terus
karena di dalam perintah kita disuruh mengurutkan dari nama depan, huruf depan nama belakang paling besar, kita bisa menggunakan descending. Nah, ini kan yang disuruh mengurutkan dari nama belakang ya. Maka order by last name DESC atau last name descending. Oke, coba saya run. Nah, maka di sini ada kolom yang sudah kita beri nama lama bekerja akan menampilkan eh, lama dia bekerja terhitung terhitung hingga sekarang. Nah, di sini juga pada last name-nya dia mengurutkan dari yang huruf depan nama belakang yang paling besar di sini, untuk yang terbesar S, terus juga P, L dan seterusnya. Seperti itu untuk yang order by. Oke, selanjutnya atau yang terakhir pada materi select and order by yaitu sorting dua kolom. Oke, di sini ada satu soal ya pada nomor 2 yaitu tampilkan nama produk, koma harga, dan harga barang yang telah diberikan diskon 25%. Tampilkan berdasarkan nama produk dan harga real paling mahal. Nah, oke. Saja ya, seperti biasa. Kita tidak hafal nama-nama kolomnya, kita select saja secara keseluruhan dari tabel produk. Seperti yang saya contohkan. Oke, selanjutnya kita tampilkan sesuai dengan perintah, yaitu select product name, unit price, 0,755, karena kan tadi telah diberi diskon 25%, maka si pelanggan ini membayar 75%-nya. Maka 0,75 dikali unit price atau harganya. Nah, untuk kolomnya sendiri kita beri nama harga setelah diskon. Oke, terus order by-nya karena kita disuruh menampilkan yang harga real yang paling mahal, maka kita order by unit price-nya atau harga dengan menggunakan descending atau diurutkan dari yang paling besar. Oke, langsung saja saya run. Nah, oke. Maka di sini untuk tampilannya akan menampilkan harga yang termahal, yaitu dengan nama produk code display. Karena apa? Karena kita menggunakan metode descending. Oke, seperti itu untuk materi terakhir pada select and order by. Oke, untuk selanjutnya akan masuk ke materi where. Nah, oke. Untuk yang langsung saja pada bagian A. Di sini pada bagian A yaitu where, kolom, string, dan numerik. Oke, langsung saja pada soal nomor 6. Tampilkan customer yang berasal dari Brazil. Oke, di sini seperti biasa ketika kita tidak hafal nama kolomnya, kita select secara keseluruhan tabel customer. Oke, selanjutnya kita disuruh menampilkan customer yang berasal dari Brazil. Nah, kita bisa menggunakan metode where pada soal yang sifatnya seperti ini. Oke, mungkin langsung saja ya saya contohkan di sini where lower country sama dengan Brazil. Oke, saya coba run dulu. Oke, sorry. Oh ya, sorry.
atasnya juga ya teman-teman. Nah, di sini maka pada tampilan akan menyortir eh, terkait produk-produk atau customer yang hanya berasal dari Brazil. Bisa dilihat seperti yang ada di tabel ini ya. Oke, mungkin saya jelaskan ya terkait kode ini sesingkat saja. Kenapa kok pakai lower? Nah, karena ini ketika tidak pakai lower, ini bersifat case sensitif, teman-teman. Mungkin saya contohkan ya, ketika tidak pakai lower. Oke, saya run. Nah, di sini tidak menampilkan apa-apa karena data yang ada pada tabel customer ini eh, country dengan nama Brazil ini menggunakan huruf B di eh, huruf awalnya. Tapi sedangkan di sini kita mengetiknya hanya B kecil. Nah, maka pada saat kita run tidak akan memunculkan apa-apa karena case-nya bersifat sensitif. Tapi ketika kita beri lower, nah di sini secara otomatis eh, kok di sini akan secara otomatis menyesuaikan teman-teman. Maka data yang ada di sini itu ketika dijalankan eh, akan ini apa menampilkan atau menjalankan nama Brazil ini dengan huruf kecil semua karena kita menggunakan ini lower. Lower ini artinya mengubah semua eh, huruf menjadi kecil seperti itu. Terus yang selanjutnya nomor 7 yaitu tampilkan produk yang tidak diproduksi lagi. Nah, produk yang tidak diproduksi lagi. Oke, sebelumnya mungkin saya tampilkan kolom secara keseluruhannya. Nah, di sini pada discontinue, di sini terdapat ini angka-angka 1, 0, 1, 0 dan seterusnya. Nah, satu ini dimaksudkan yaitu true dan 0 dimaksudkan sebagai false. Nah, terus satu sendiri atau true itu memiliki maksud bahwa produk itu sudah tidak diproduksi lagi dan 0 dimaknai sebagai false karena produk itu masih diproduksi atau menghasilkan nilai false pada discontinue. Oleh karena itu, maka di sini kita menggunakan perintah select bintang from products karena kita menampilkan keseluruhan where discontinue sama dengan 1. Jika kita run, maka di sini akan menampilkan barang-barang yang tidak diproduksi lagi atau discontinue yang memiliki nilai yaitu sebesar 1. Seperti itu. Terus nomor 8, tampilkan ID, nama perusahaan, alamat lengkap perusahaan yang berasal dari luar Kanada. Oke, karena di sini kita tidak disuruh menampilkan keseluruhannya, kita disuruh menampilkan hanya beberapa kolom, yaitu ID, nama perusahaan, dan alamat, serta perusahaan yang berasal dari luar Kanada. Nah, maka kita tidak menggunakan bintang ya, teman-teman. Nah, untuk kodenya sendiri seperti ini, yaitu select supplier ID, company name, serta alamat lengkapnya yaitu hasil gabungan dari address, city, dan country. Yang kita beri nama kolom yaitu alamat lengkap. Nah, karena kita hanya disuruh menampilkan yang berasal dari Kanada, kita menggunakan where, lower ini seperti yang sudah saya jelaskan ya untuk menghilangkan case sensitif atau mengubah case sensitif menjadi insensitif.
pada kolom country kita eh, mengecualikan negara Kanada. Nah, untuk mengecualikan kita menggunakan kode di sini ini teman-teman, lebih kecil dan lebih besar. Maka tabel akan menampilkan alamat yang berasal dari negara-negara lain terkecuali Kanada. Seperti itu untuk materi where column string dan numerik ada eh, pada where. Mungkin untuk penjelasan dari saya itu saja. Selanjutnya untuk nomor-nomor selanjutnya akan dijelaskan oleh Muiz. Untuk Muiz mungkin bisa disiapkan dan dipersilahkan. Oke, ya, terima kasih Doni. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai modul where. Oke, nah jadi oke, nah jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai lanjutan dari modul where. Nah, di sini bagian B itu adalah wildcard sama dan left gitu. Wildcard ini itu terdiri dari like sama highlight. Nah, itu bedanya apa? Bedanya itu yang mempengaruhi kalau like itu eh, merupakan apa ya, case sensitif gitu. Jadi huruf yang ditulis kapital atau huruf besar dengan huruf kecil itu sangat mempengaruhi. Nah, beda dengan highlight. Kalau highlight itu bukan case sensitif. Jadi kalau ada huruf yang ditulis kapital atau huruf kecil itu dianggap sama gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang poin nomor 6. Tampilkan suppliers yang nama perusahaannya mengandung kata LTD. Nah, jadi pertama kita tulis dulu select bintang from suppliers. Nah, lalu ketika di run ini muncul kolom-kolom yang tersedia dari tabel suppliers. Nah, tadi kan mau menampilkan nama perusahaan yang mengandung kata LTD. Nah, jadi apa, kita tulis where di sini nama perusahaan company name I like karena ini untuk apa menghilangkan case sensitif tadi gitu. Lalu kan yang mengandung kata LTD, nah itu kan bisa ada posisinya ada di awal atau di tengah atau di akhir. Nah, jadi jangan lupa diberi sebelum kata LTD diberi tanda persen sama sesudah kata LTD juga diberi tanda persen. Nah, jadi ketika kita run maka akan menghasilkan eh, nah ini company name ada mengandung kata LTD, ini juga ada mengandung kata LTD. Jadi seperti itu. Nah, ini kan huruf kapital semua. Nah, itu kan tidak di apa ya, tidak dianggap kayak sensitif lah gitu. Makanya pakai highlight. Lalu yang nomor 7 tampilkan employee yang huruf pertama first name-nya lebih kecil dari huruf pertama last name-nya. Nah, pertama kita tampilkan dulu select bintang from employees. Nah, di sini muncul ya kolom-kolomnya. Ada last name, ada first name. Nah, di sini perintahnya disuruh tampilkan first name-nya, huruf pertama dari first name itu lebih kecil dari huruf pertama last name-nya. Nah, jadi where, lalu kita pakai lower, lower, left. Nah, left ini kita hitung dari kiri gitu ya. First name, koma satu. Nah, maksudnya itu di kolom first name ini contohnya ada Nancy. Nah, ini kan dari left ya, dari kiri, koma satu. Berarti urutan pertama ini yaitu huruf N. Nah, ini lebih kecil dari lower left last name
koma satu. Nah, huruf pertamanya itu huruf pertamanya. Nah, lalu di sini kan memakai operator lebih kecil ya kan. Ketika kita run, maka akan muncul seperti ini. Nah, jadi yang first name-nya lebih kecil dari last name-nya ini ada 5. Nah, ini kan first name-nya di sini kan A, di sini last name-nya F. Nah, jadi udah terbukti ya bahwa huruf A ini lebih kecil dari F gitu. Nah, lalu yang nomor 8, tampilkan suppliers yang huruf depan company name-nya dan kontak name-nya sama. Ini tampilkan suppliers berarti ada di tabel suppliers. Nah, kita cek dulu, select bintang from suppliers. Nah, ini ada company name, ada contact name. Nah, jadi eh, sama seperti tadi, where lower left company name, koma satu, tutup kurung, sama dengan, yang sama gitu, sama dengan lower left contact name, koma satu. Nah, ketika kita run, maka akan muncul, nah ini, company name-nya pertamanya M, itu sama dengan contact name huruf pertama juga M gitu. Nah, jadi seperti itu. Lalu yang C, where kolom bertipe tanggal. Tampilkan employees yang masuk perusahaan setelah 10 Desember 1992. Nah, jadi tampilkan employee. Nah, jadi kita select bintang from employee dulu untuk melihat kolom-kolomnya yang tersedia pada tabel employee. Nah, di sini kan disuruh tampilkan eh, yang masuk perusahaan setelah tanggal 10 Desember 1992. Nah, jadi ini kan tanggal masuk ya. Jadi kita mencari, oh ternyata di sini ada kolom hire date, yaitu tanggal masuk karyawannya. Nah, maka untuk menampilkannya yaitu where hire date. Nah, ini kan lebih apa setelah kan ya. Kalau setelah itu kan lebih dari gitu. Jadi lebih dari tanggal 10 Desember 1992. Nah, jadi ini sesuaikan saja dengan formatnya, yaitu tahun, lalu bulan, lalu tanggal. Nah, setelah itu, ketika kita run, maka akan tampil nih hire date. Ini hire date-nya. Nah, setelah tanggal 10 Desember 1992. Jadi seperti itu. Selanjutnya nomor 5, tampilkan orders yang jangka waktu antara pemesanan dan pengirimannya lebih dari 10 hari. Nah, ini kan tampilkan orders. Nah, jadi ini ada di tabel orders. Nah, kita lihat dulu kolom-kolomnya, yaitu select bintang from orders. Nah, di sini ada order ID, customer ID, dan sebagainya. Di sini kita akan menampilkan jangka waktu, yaitu berarti selisih ya kan. Selisih waktunya dari kolom pemesanan sama kolom pengirimannya yang lebih dari 10 hari. Nah, jadi eh, jangka waktunya itu kan waktu pengirimannya yaitu atau shipment date itu dikurangi waktu pemesanannya order date gitu. Nah, jika lebih dari 10 hari, nah itu akan ditampilkan. Nah, jadi untuk menampilkannya where ship date waktu pengiriman dikurangi order date waktu pemesanan lebih besar dari 10. Nah, ketika kita run, maka akan muncul nih. Nah, ini contohnya ya. Eh, ini ship date-nya 16, dikurangi 4, itu kan selisih 12 ya kan. Nah, itu kan lebih dari 10 hari. Nah, jadi sudah terbukti gitu ya. Nah, selanjutnya ada or atau or itu atau. Nah, jadi eh, yang diminta ini nomor 4 tampilkan produk yang discontinue atau yang stoknya nol. Nah, jadi produk berarti seperti biasa select bintang from products untuk mengetahui kolom-kolomnya yang tersedia pada tabel products. Lalu di sini yang diminta discontinue. Nah, seperti yang teman saya sudah jelaskan tadi, discontinue ini itu adalah
kolom status ya kan. Nah, jadi ada satu untuk true atau benar, nol untuk false atau salah gitu. Nah, di sini kan yang diminta produk yang discontinue, berarti yang sudah tidak terproduksi lagi gitu. Nah, jadi yang bernilai benar nih. Berarti where discontinue sama dengan satu, true, or atau nah ini atau berarti pakai or, stopnya itu nol. Berarti stop itu eh, ini ya units in stock gitu. Barang yang ada di penyimpanannya itu sama dengan nol. Nah, jadi perlu diingat kalau or ini kan atau. Nah, jadi ketika salah satu saja syaratnya yang terpenuhi itu sudah ya, sudah dikatakan benar gitu, sudah disimpulkan benar. Nah, jadi tidak harus semua syarat harus terpenuhi. Nah, maka ini akan tampil. Nah, ini ya discontinue sama dengan satu. Nah, ini ada discontinue sama dengan nol. Tapi unit stopnya itu sama dengan nol nih. Nah, unit stopnya sama dengan nol. Nah, meskipun discontinue-nya sama dengan nol, kan salah satu gitu. Nah, selanjutnya tampilkan produk yang reorder levelnya kurang dari 10 atau yang stoknya lebih dari 100. Ini produk berarti sama ya, yaitu select bintang from products. Nah, kita tampilkan dulu. Oke, di sini kolom-kolomnya reorder level. Nah, jadi kita cari dulu kolom. Oh, ini ada reorder level kurang dari 10. Berarti where reorder level kurang dari 10 atau berarti or stoknya itu unit in stock lebih dari 100, lebih besar dari 100. Nah, jadi ketika kita run, maka di sini akan muncul reordernya ada yang nol, ada yang nol. Nah, ini kok 25, lebih lebih besar dari 10. Nah, dia tidak memenuhi syarat ini, tetapi dia memenuhi syarat yang unit in stock yang lebih besar dari 100, yaitu ini 120. Nah, jadi salah satu. Oke, berikutnya yang poin ke-6, nomor 6, tampilan tampilkan nama, masa kerja, serta usia employee yang bekerja lebih dari 35 tahun atau yang usianya lebih dari 60 tahun. Nah, employee berarti kalau employee ini tidak ditampilkan semua ya, karena yang perlu ditampilkan yaitu nama. Jadi select bukan pakai bintang, tapi select last name, first name. Nah, jadi kalau misalkan masih belum tahu kolom-kolomnya ada apa saja, kita cek dulu select bintang from employee untuk mengetahui kolom-kolomnya. Nah, di sini ada nama, berarti namanya itu ada last name, ada first name, lalu masa kerja. Nah, masa kerja itu bisa kita cari eh, memakai selisih ya, selisih atau pengurangan usia sekarang atau waktu sekarang dikurangi sama waktu ketika karyawan itu masuk, gitu. Nah, untuk usia itu nanti kita pakai extract year from age now, berarti usia sekarang itu dikurangi dengan eh, tanggal lahirnya gitu. Oke, itu sudah kita dapatkan tadi. Berarti select last name, terus ada first name, lalu kita hanya ingin mengetahui masa kerjanya berdasarkan tahunnya saja. Berarti extract year from age now, berarti tanggal sekarang dikurangi ini tahun sekarang dikurangi tahun dia apa tahun pegawainya masuk. Lalu di sini kita memakai alias masa kerja. Lalu extract year from age now, tahun sekarang dikurangi tahun ketika pegawainya lahir, karyawannya lahir, alias usia. Nah, diubah menjadi kolom usia from employees. Nah, dari tabel employees. Di sini disuruh menampilkan usia employee yang bekerja lebih dari 35 tahun. Berarti where extract year from age now, hire date, lebih dari 35 or atau yang usianya lebih dari 60 tahun. Extract year from age now, dikurangi birthday, lebih dari 60. Nah, ketika kita run, di semuanya ya, jangan lupa dipilih. Run. Nah, lalu, nah di sini ada yang masa kerjanya lebih dari 35 tahun, ini tidak tidak ya, tidak ada ya.
yang hanya memenuhi itu syarat yang kedua yaitu usianya yang lebih dari 60 tahun. Nah, karena memakai OR itu harus salah satu saja. Lalu yang ketujuh, tampilkan employee yang tinggal di London, Seattle, atau Tacoma, tapi menggunakan IN. Nah, jadi select bintang from employees dulu untuk mengetahui kolom-kolom yang tersedia. Lalu untuk menampilkan where lower, nah di sini kan karena case sensitif ya, eh, jadinya kita memakai lower, lower city, lower buka kurung city, lalu in, buka kurung London, lalu Seattle atau Tacoma, berarti Tacoma gitu. Nah, ketika kita jalankan run, maka akan menampilkan pegawai yang berasal dari kota London, Seattle, atau Tacoma, yaitu ada di City. Nah, di sini. Nah, ini ada Seattle, ada Tacoma, London. Nah, jadi seperti itu. Terus berikutnya ada N. Tampilkan orders yang terjadi setelah 25 Desember 1996 yang harus dikapalkan paling lambat 20 hari setelah order. Oh iya, di sini kalau N beda ya dengan OR ya. Kalau OR tadi kan salah satu syarat saja terpenuhi itu sudah bisa ditampilkan. Namun berbeda dengan N, kalau N itu harus semua syarat harus terpenuhi gitu untuk bisa ditampilkan. Nah, jadi ini perintahnya tampilkan orders. Nah, jadi select bintang from orders untuk melihat kolom-kolom dari tabel orders. Nah, tampilkan where di sini kan orders yang terjadi setelah 25 tanggal 25 berarti order date lebih besar dari 1996 12 25. Nah, ini menyesuaikan format yang tersedia pada kolomnya ya. Eh, dan yang harus dikapalkan berarti dan ship date tanggal ini paling lambat 20 hari setelah order. Berarti ship date dikurangi order date paling lambat 20 hari. Jadi 20 hari itu masih masuk ya. Jadi kurang dari sama dengan 20. Nah, ketika kita jalankan maka akan muncul data-data yang sesuai dengan requestannya. Nah, ya begitu. Jadi kalau kita cek di sini shipment date-nya ini tanggal 3 Januari dikurangi 26 Desember. Nah, itu kurang lebih ada 5, 6, 7, 8. Ada 8 hari. Berarti itu udah lebih kecil dari sama dengan 20. Nomor 6, tampilkan produk discontinue yang stoknya masih lebih dari nol. Nah, ini ada dua syarat ya, discontinue sama stok lebih dari nol. Berarti select bintang from products. Nah, jadi yang diminta ini dari tabel products. eh, Where tampilkan discontinue sama dengan satu. Nah, ini kan discontinue bernilai true dan unit stoknya lebih dari nol. Nah, jadi seperti ini. Lalu kita run. Nah, jadi syarat-syarat yang terpenuhi, maka akan tampil. Nah, ini discontinue-nya harus sama dengan satu, dan unit stoknya harus lebih besar dari nol. Nah, jadi seperti itu. Selanjutnya, tampilkan produk yang ID-nya genap dan harganya di atas 5 dolar. Nah, berarti products ya, berarti tetap ya, select bintang from products untuk mengetahuinya, lalu tampilkan where product ID. Nah, ini kan ada produk ID 1, 2, 3, ada ganjil, ada genap. Nah, jadi di sini yang diminta genap, berarti kita harus memakai modulo. Nah, jadi kita produk ID modulo 2 atau mod 2 itu yang sisanya nol gitu. Nah, jadi kalau sisanya nol atau bacanya ini habis dibagi dua itu ada apa termasuk genap gitu. Dan unit price-nya harganya itu lebih besar dari 5 di atas 5 dolar. Nah, lalu kalau kita tampilkan maka akan muncul nih yang harganya lebih besar dari 5 dolar. Nah, ini terpenuhi. Lalu produk ID-nya yang genap. Nah, ini nih produk ID 2, 4, 6, 8, 10, 12. Nah, itu termasuk produk ID yang berangka genap itu sudah terpenuhi. Jadi kedua syarat harus terpenuhi. Lalu yang kedelapan, tampilkan produk yang harganya 5 dolar sampai 10 dolar, tapi menggunakan Bitwin. Nah, jadi select bintang from products untuk memunculkan, lalu tampilkan unit price between di antara 5
dan 10. Nah, jadi jangan lupa ini ada syarat 5 dan 10. Nah, jadi ketika kita jalankan, maka akan tampil harga barangnya itu di antara 5 dan 10. Harga barang itu unit price. Nah, ini ya. Dan 10, 6, 9,2. Nah, jadi seperti itu. Nah, selanjutnya ada gabungan dan OR. Gabungan N sama OR. Nah, jadi ini kombinasinya ya, jadi gabungannya. Nomor 4, tampilkan orders yang terjadi setelah tanggal 25 Desember 1996 yang harus dikapalkan 20 sampai 30 hari setelah pemesanan. Nah, berarti ini orders, jadi kita select bintang from orders untuk mengetahui kolom-kolomnya. Lalu tampilkan order date, tanggal pemesanannya yang di apa ya, setelah tanggal 25 Desember 1996. Nah, ini syarat yang pertama. Dan di sini tuh selisihnya ya, selisih dari tanggal pengirimannya sama tanggal pemesanannya, berarti ship date dikurangi order date itu lebih besar dari sama dengan 20, dan ship date dikurangi order date kurang dari sama dengan 30. Nah, jadi ini kan dari 20 sampai 30. Nah, kenapa harus diberi tanda kurung? Karena tanda kurung itu untuk menentukan prioritas mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Nah, jadi di sini tuh kan ada ship date dikurangi order date dari 20, lebih besar dari sama dengan 20 sama kurang dari sama dengan 30. Nah, jadi ini yang kita utamakan terlebih dahulu dijalankannya. Baru setelah itu dijalankan dengan syarat yang ini. Nah, ketika kita jalankan, maka akan tampil seperti ini. Nah, jadi contohnya nih 30 dikurangi 7, nah itu kan 23. Nah, berarti 23 hari itu sudah memenuhi syarat ini ya, 20 sampai 30. Lalu di atas tanggal 25 itu order date-nya ya 25 Desember ini sudah di atasnya. Jadi seperti itu. Lalu nomor 5, tampilkan orders yang harus dikirim ke Brazil atau Italia. Nah, ini syarat yang harus dikerjakan terlebih dahulu pada tanggal 25 Desember sampai 25 Desember. Oh iya, pada tanggal 25 Desember 96 sampai 25 Desember 97. Nah, ini juga syarat yang harus diprioritaskan. Nah, berarti select bintang from orders where lower. Nah, karena ini kan sensitif ya, jadi kita pakai lower, ship country sama dengan Brazil. Tujuan ini ya, apa negara pengirimannya, or lower ship country Italy. Nah, ini ya, jadi pakai tanda kurung sebagai prioritas yang harus dikerjakan, dan buka kurung ship date-nya di atas atau setelah tanggal 25 Desember 96, dan ship date-nya sebelum kurang dari sama dengan 25 Desember 97. Nah, jadi ketika kita jalankan, maka semua syaratnya itu harus memenuhi intinya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat ini ship country-nya, nah ini sudah ada Brazil atau Italia gitu. Itu sudah memenuhi. Nah, jadi seperti itu. Nah, yang terakhir, tampilkan employee dari Seattle atau New York yang berusia 50 sampai 60 tahun. Nah, berarti employee kita select bintang from employee untuk menampilkan kolom-kolom pada tabel employee. Di sini kan dari kota Seattle sama kota New York. Nah, itu ada di kolom city ya kan. Nah, jadi where lower tentunya ini case sensitif, kita pakai lower, where lower city Seattle or lower city New York. Nah, buka kurung ya. Jadi untuk prioritas yang harus dikerjakan, and usia. Berarti kalau usia ini enaknya pakai ekstrak ya kan. Kita ambil tahunnya saja. Tahun sekarang age now itu ya tahun sekarang dikurangi birthday, tahun ketika lahir itu lebih besar dari sama dengan 50, and ekstrak ambil tahunnya dari tahun sekarang dikurangi tahun ketika ia lahir kurang dari sama dengan 60. Nah, jadi
ketika kita jalankan, maka eh, akan outputnya itu, oh ternyata tidak ada, tidak ada. Coba kalau kita salah satu saja, kita untuk ceknya, kalau kita seleksi kotanya, nah itu memenuhi ya. Kalau kita seleksi kotanya, ini memenuhi nih, ada yang dari Seattle atau New York kan, ya berarti ini ternyata dari Seattle aja. Nah, kalau kita lihat, kira-kira usianya antara 50 sampai 60 tidak. Kita bisa cek di sini, sekarang tahun 2023. Nah, ketika 2023 dikurangi 1948, itu eh, 75. Nah, tentunya usia 75 itu lebih dari apa ya? Tidak masuk dalam kategori 50 sampai 60. Nah, jadi syarat yang kedua ini apa tidak terpenuhi ternyata. Nah, jadi seperti itu. Makanya ketika di run semuanya, semua syarat itu ternyata syarat yang kedua yang tidak terpenuhi, syarat yang usia ini. Nah, jadi outputnya kosong. Jadi seperti itu. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada. Oke, terima kasih penjelasannya teman-teman. Mungkin itu aja dari kelompok 7 Basda. Kurang lebihnya ketika dalam menjelaskan, kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu dokumentasi.